Sudah 40 partisipan, 44 partisipan. Kita mulai, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil kayu untuk membuat meja. Kayu disatukan dengan paku. Sebelum webinar dibuka, saya ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau malam Jumat. Jangan lupa mampir ke Semanggi. Kalau salam belum dijawab semangat, sebaiknya diulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 4 Surabaya, yang kami hormati pengurus Komite SMP Negeri 4 Surabaya, yang kami hormati Bapak Muhammad Zamroni, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan Karyawan SMP Negeri 4 Surabaya, yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid kelas 7, 8, dan 9, serta anak-anakku yang hebat dan peduli terhadap lingkungan. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita, sehingga pada hari ini Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, dapat bertatap muka melalui virtual untuk mengikuti acara webinar Climate Action on Pandemi COVID-19 di SMP Negeri 4 Surabaya. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah suri tauladan kita dalam berakhlakul kalimah, dan beliaulah khotimul anbiya, penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Sebelum acara kita mulai, perkenankanlah saya membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars SMP Negeri 4 Surabaya. Yang ketiga, sambutan. Keempat, acara webinar. Kelima, penutup. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars SMP Negeri 4 Surabaya. Gak bisa. Benar.
Pak Po, terbukti. Kami putra putri insan cendekia, penerus pembangunan bangsa. Belajar di gedung cagar budaya Tanjung Anom 12 Surabaya. Tak pernah lelah dan pantang berputus asa, bangun jiwa raga dan lingkungan kita. Berbudi luhur, akhlak mulia, berilmu semboyan hidup kita. Ayo maju, SMP 4-mu berkibarlah selalu. Ayo maju, SMP 4-mu, ku ukir prestasi untuk alma materku. Tulis prasasti dengan prestasi, dengan hati langkahmu berbakti. Doa baktiku, Ibu Pertiwi, terus berkarya jaya bersama. Ayo maju, SMP 4-mu berkibarlah selalu. Ayo maju, SMP 4-mu, ku ukir prestasi untuk alma materku. Tulis prasasti dengan prestasi, dengan hati langkahmu berbakti. Doa baktiku, Ibu Pertiwi, terus berkarya jaya bersama. Terus berkarya jaya bersama. Terus berkarya jaya bersama. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Kepala SMP Negeri 4 Surabaya kepada Yang Terhormat Bapak Dr. Andes Muhammad Pelik Syahrun Jailani, MSI. Kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala, karena dengan ridhonya, dengan izinnya kita bisa mengadakan acara siang hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Ibu, orang tua, wali murid kelas 789 yang sempat bergabung, anak-anakku sekalian yang luar biasa. Mudah-mudahan kalian tetap semangat, tetap ceria di rumah masing-masing, ya. Mudah-mudahan dengan situasi yang pandemi ini tetap banyak ilmu, tetap dapat pengetahuan yang bisa kalian serap. Yang saya hormati pula Bapak Ibu pengurus komite yang sempat bergabung, para alumni, barangkali ada juga yang bergabung. Saya ucapkan terima kasih, dan yang saya muliakan Presiden Tunas Hijau Bapak Zamroni dan tim yang insya Allah siang hari ini akan memberikan semangat kepada kita bagaimana kita harus action di dalam pandemi ini untuk
memperbaiki iklim yang ada di sekitar kita. Ibu, peserta webinar, kita diingatkan di dalam Quran surat Ar-Rum di mana Allah berfirman telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi Allah sudah mengingatkan bahwa telah banyak kerusakan di darat dan laut ini akibat tangan manusia. Oleh karena itu manusia akan merasakan bagaimana akibat dari perbuatan mereka. Mudah-mudahan nanti dengan webinar siang hari ini kita akan bisa berbuat untuk bumi yang tercinta ini. Yang kedua, dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, sekiranya hari kiamat hendak terjadi, sedangkan di tangan salah seorang di antara kalian ada bibit kurma, maka apabila dia mampu menanamnya sebelum terjadi kiamat, maka hendaklah dia menanam. Artinya hadis ini mendorong kita anak-anak sekalian, Bapak Ibu, sesibuk apapun, bahkan kalau di sini ibaratkan seandainya besok itu kiamat di tangan kita itu ada bibit kurma, kita itu masih disuruh menanam. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, anak-anak, ayo dengan dua, yang satu firman Allah dalam kitab suci Al-Quran dan yang kedua tadi hadis, mudah-mudahan ini menyemangati kita bahwa di rumah kita, di lingkungan kita bisa berbuat untuk menyelamatkan bumi ini. Mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan dan mungkin yang sudah kita lakukan harus kita dasari dengan niat lillahi ta'ala. Ikhlas karena Allah Ta'ala, sehingga apa yang kita lakukan merupakan bagian dari ibadah kita. Mudah-mudahan nanti akan disemangati oleh Bapak Zamroni dan tim dari Tunas Hijau. Banyak manfaat yang bisa kita petik untuk kemajuan di lingkungan keluarga kita masing-masing dan juga di sekolah kita tercinta Sepenfora. Saya kira sambutan dari saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan semuanya Bapak Ibu, anak-anak tetap sehat dan bahagia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Keli atas sambutannya. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh pengurus Komite SMP Negeri 4 Surabaya yang akan diwakili oleh Bu Yani. Kepada Bu Yani, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat. Terima kasih Bu Rizda atas kesempatannya untuk kali ini. Sama-sama, Bu. Selamat siang dan salam hormat kepada Pak Keli selaku Kepala Sekolah, para rekan guru serta para karyawan, dan selamat siang, salam hormat untuk Presiden Tunas Hijau Bapak Zamroni, serta para wali murid dan murid yang sedang berkenan untuk ikut hadir dalam acara webinar Climate Action on Pandemic. Di sini saya mewakili Ibu Ketua yang sedang bertugas, yang sehingga tidak dapat memberikan sambutan pada siang ini. Semoga webinar Climate Action on Pandemics yang ini yang diberikan dan dipimpin oleh tim Bapak Muhammad Zamroni dari Tunas Hijau dapat meningkatkan perilaku kita terhadap lingkungan sekitar, walau pandemi yang sedang berlangsung tidak akan menghalangi kegiatan kita untuk menyelamatkan bumi kita tercinta, terutama di SMP 4 dan di Surabaya, di sekitar kita pada umumnya. Kiranya cukup sekian sambutan kami, mohon maaf bila ada salah. Terima kasih, selamat siang, dan salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yani atas sambutannya. Bapak Ibu wali murid, Bapak Ibu guru dan anak-anakku, sampailah kita pada acara inti,
yakni penyampaian materi, nanti sekaligus diskusi, yang nantinya akan ada sesi tanya jawab setelah pemateri menyampaikan materinya. Saya sekaligus moderator akan memandu jalannya webinar hari ini. Materi diskusi akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Zamroni. Siapa Bapak Muhammad Zamroni? Belum kenal ya. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, saya sedikit mengenalkan kepada Bapak, Ibu, dan anak-anak. Muhammad Zamroni atau biasa dipanggil Mas Roni adalah aktivis senior dan Presiden Tunas Hijau. Pria yang lahir di Surabaya tanggal 3 Mei 1978 selalu mempunyai semangat yang luar biasa dalam mengkampanyekan program lingkungan hidup melalui Tunas Hijau. Mas Roni mendapat penghargaan Alumni of the Moon atau alumni bulan ini. Kalpataru kategori Perintis Fungsi Lingkungan Hidup 2015, Pelestari Lingkungan Hidup dari Gubernur Jawa Timur 2013, Long Life Achievement Award dari Millennium Kids Australia 2013, Surabaya Academy Award dari Radio Suara Surabaya 2004. Itulah sekilas tentang narasumber hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, penyampaian informasi akan lebih mudah dipahami apabila webinar berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, kami berharap kepada semuanya untuk dapat memperhatikan dan mengikuti webinar dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, segera kami persilahkan kepada Bapak Muhammad Zamroni untuk menjelaskan materi hari ini. Monggo, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjut, ini nanti ada 2 sesi. Jadi yang pertama nanti akan diisi oleh Kak Bram, kedua nanti saya yang melanjutkan. Jadi yang pertama ini Kak Bram. Kak Bram. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita di sini, saya dan Mas Roni saling berbagi materi. Di sini saya coba nanti menjelaskan mengapa kita pentingnya untuk menjaga lingkungan, ya. Kenapa harus kita terus melaksanakan ya Surabaya Eco School dari tahun ke tahun, ya kan? Dan apalagi di era pandemi, sekolah nggak mungkin. Akhirnya kita alihkan ke keluarga. Ya. Ini laptop saya rada mail mod dulu mana materi. Bentar, ini kok biru materi. Aduh. Habis kena update. Baik. Jadi mengapa harus memulai hidup ramah lingkungan, Bapak Ibu? Oke. Jadi di sini karena kita melihat ya bahwa pengelolaan lingkungan itu misalnya ketika setiap kali ada yang namanya sosialisasi, entah itu dari sekolah atau di sekolah atau di Pemkot ya kan, atau oleh siapapun ya, biasanya itu hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Pada saat workshop ngomong iya, tapi setelah selesai workshop ya udah habit lama masih kembali lagi. Ya itu bisa kita lihat aja pada saat misalnya paling kecil lah di sini. Ya, pada saat makan entah itu di kantin atau di warung, ya, atau di restoran, pesan minuman, ya, kecuali jus ya. Kalau minuman es teh biasanya kadang disediakan sama sedotan. Ya, mulai dari warung kelas bawah sampai warung kelas atas pasti ada sedotannya. Padahal kalau kita hanya dengan minum
es teh ya kan dengan di gelas tanpa sedotan ya itu kita masih bisa minum. Apalagi kalau misalnya cuaca nggak menentu gini, kadang panas dingin atau kadang kalau panasnya nemen ya kan, es batu itu kena di mulut rasanya kan pasti ya nyes gitu loh, enak. Terus ini yang terjadi ya kan kalau di perkampungan juga ya, kalau kita lihat dari program yang dulu Surabaya Green and Clean ya, terus sekarang Surabaya Smart City, terus kalau yang sekolah-sekolah juga itu latah melihat sekolah atau kampung lain bisa melakukan sesuatu ya, entah itu misalnya bikin suatu produk daur ulang semacam ini ya, maka sekolah itu atau kampung itu juga berlomba-lomba untuk membuat produk-produk daur ulang. Terus sekarang yang lagi ramai itu bikin kayak hidroponik ya kan, atau yang budidaya ikan dalam ember ya, langsung secara otodidak bikin rame-rame. Tapi setelah itu ngomong, Mas ini kok gimana, gagal, kita nggak pernah panen, ikannya kok pada mati semua ya. Dan itu juga kadang ya tidak menyesuaikan dengan kondisi kampung atau perumahan yang ada atau kondisi di sekolah yang ada. Memang masalah yang dihadapi semua sama, misalnya kayak sampah ya, tetapi yang menyebabkan masalah sampah di satu kampung dengan yang kampung yang lain itu pasti berbeda. Mungkin kalau kita lihat ya di perumahan elit ya, mungkin kalau sampahnya juga banyak, tapi kenapa kok kelihatan banyak ya, karena mungkin mereka mohon maaf ya, tanda kutip di sini malas untuk memegang atau menyentuh atau bahkan untuk memilah sampah. Bagi mereka ya udah, sampah sudah saya buang, saya sudah bayar bulanan ke tukang sampah, pokoknya itu udah urusan mereka. Beda lagi sekarang mungkin yang kampung-kampung yang di jalan yang di gang sempit ya kan, mereka sudah mulai sadar untuk mengolah sampah, bahkan sadar untuk mengurangi sampahnya, tidak menghasilkan sampah, sehingga mereka lebih gampang untuk mengolah sampahnya. Aduh, salah lagi. Nah ini ya terkait tadi juga dengan kayak produk daur ulang ya, mereka bangga dengan proses. Bu, saya sudah bisa bikin tas daur ulang, sudah bisa bikin tempat tisu dari bungkus bekas bungkus kopi itu. Tapi ketika dicoba ya, seminggu 2 minggu masih bertahan, minggu ketiga sudah pada mulai lepas-lepas ya, minggu keempat udah kembali ke tempat sampah. Jadi jarang itu dibuat dengan kualitas yang benar-benar awet. Itu semua ya kembali kepada kita ya, kita mau menjaga bumi atau tidak, karena sampai saat ini ya, yang planet di galaksi kita yang bisa dihuni manusia saat ini baru hanya 1. Mungkin sudah ada penelitian ya, di bulan katanya sudah bisa, di Mars juga sudah bisa, tapi biayanya yang butuhkan biaya yang sangat besar. Apakah kita mampu ke sana ya? Kalau masalah lingkungan sih banyak ya, ada mulai dari sampah, pencemaran air, ada kekeringan ya, ada illegal logging, pencemaran udara, perburuan liar, rusaknya ekosistem pesisir ya. Ini kita coba fokus ke beberapa masalah aja yang nggak usah jauh-jauh, yang ada di sekitar kita aja ya. Dimana kemarin pada saat workshop SES itu saya coba menyampaikan masalah sampah, karena pasti hampir semua manusia itu selalu menghasilkan sampah. Tapi kalau perburuan liar ya, itu tidak semua orang melakukan itu. Illegal logging juga tidak semua. Walaupun kita juga sebagai user ya, pengguna. Kenapa kok di sini saya memilih sampah ya? Karena menurut saya itu sampah itu hampir biang semua masalah. Ya, seperti kayak pencemaran udara. Ya, kalau sampah itu kita bakar ya, masih sering kita lihat ya, entah itu sampah daun, terlebih sampah daun kemarin yang dari teman-teman keliling ke sekolah juga, sekolah-sekolah sekarang ini ya masih menemukan sampah dibakar, dan kebanyakan sampah daunnya tidak dimasukkan ke keranjang komposter.
Dan akibatnya apa yang kita rasakan sekarang ini, pemanasan global. Nanti di akhir saya sampaikan videonya ya, bagaimana pemanasan global itu semakin menjadi-jadi. Ya. Belum lagi kalau pencemaran air, ya. Nanti di sini bisa merusak habitat, entah itu habitat dari sungai atau laut. Bisa. Ketika sampah itu tidak kita kelola, misalnya sisa makanan ya kan, malam ini ada sisa makanan, langsung kita buang ke tempat sampah ya. Coba besok pagi lihat, pasti ada air yang netes atau air yang keluar dari tempat sampah. Nah itu kalau kita biarkan masuk ke got, nah nanti dari got larinya ke sungai, sungai larinya ke laut. Kayak kalau dari satu RT, itu kan dari satu rumah. Bayangkan kalau dari satu RT, apalagi satu kota se-Surabaya, ya, sampah organiknya tidak dikelola, itu banyak pasti sudah kita nggak punya tempat wisata air lagi, karena ini sudah tercemar air sisa sampah atau lindi. Terus pencemaran tanah, ya masih ada sampah-sampah itu yang dibuang begitu aja sampai akhirnya lama-lama tertimbun. Atau tadi juga ya termasuk kalau sampah itu dibakar, dia akan mengganggu unsur hara di tanah. Akibatnya berkurangnya kesuburan tanah. Jadi masih ada tanam pohon kok nggak subur-subur, ya bisa dilihat di sekitarnya tanahnya itu digunakan untuk apa? Apakah untuk pembuangan sampah, khususnya sampah non organik, ya, atau di situ jadikan tempat pembakaran sampah. Dan pastinya, ya kan, kalau sampah tidak kita kelola, itu merusak estetika. Mungkin ini yang paling memahami nih ibu-ibu. Kalau dilihat di rumah, anaknya buang kamarnya, ya kan, nggak dirapikan, banyak sampah, ya kan, pasti adanya marah-marah. Ya. Bagaimana? Apalagi kalau kita lihat kota tempat kita tinggal ini. Nah, ini yang sebelah kiri sini ya. Ini paradigma pengolahan sampah yang ada di sekitar kita atau yang di masyarakat ya, bahwa sampah itu lebih banyak masuk ke TPA daripada pencegahan. Nah, ini yang kita coba balik ya, bagaimana pencegahan itu lebih besar ya, sehingga yang masuk ke TPA itu benar-benar sedikit. Nah, kenapa sampah kok susah dihilangkan? Padahal seringkali Mas ini saya sudah yang biasa ngomong itu ya Pak Bonnya nih. Kadang Mas ini sudah sampah sering saya sapu, ya kan? Sudah saya sering bersihkan, habis anak-anak istirahat sudah bersihkan, tapi habis itu kotor lagi, sore kotor lagi. Ya, kenapa? Ya, ini karena entah dari sistem pendidikan kita ya, baik itu di sekolah maupun di rumah, ketika kita menyebut sampah itu makna yang kita berikan itu bahwa sampah itu konotasinya negatif. Ya, sehingga kalau yang sifatnya negatif itu harus kita buang jauh-jauh. Jadi coba kan misalnya kalau ada sisa makanan di meja ya kan, nah ini sampah, sisa sampah nasi ditaruh mana? Pasti kita bilang secara tidak sadar langsung kita buang aja ke tempat sampah. Tapi kalau kita bilang ini ada sisa nasi, taruh di mana? Coba sih taruh aja di lemari, nanti besok dipanasin lagi. Nah, itu mungkin coba kita berpikir ya bagaimana kita mengubah makna atau konotasi bahwa sampah ini tidak harus selalu dibuang. Bahkan sekarang lagi rame ya bahwa sampah itu bisa dimanfaatkan, misalnya kayak minyak jelantah. Ya, itu sudah banyak dikumpulkan ya. Bahkan itu bisa duitnya lumayan. Paling mahal yang saya tahu ada sekitar 4.600 ya, 1 kilo. Seperti ini contohnya. Sudah tahu wilayahnya banjir, terus banjirnya itu ada sampah. Jadi yang itu aja ada sampah dibuang. Padahal dia nggak tahu dengan membuang sampah di situ ya, maka di hulu akan semakin banyak sampah, akhirnya banjirnya akan semakin di hilir itu semakin banyak sampah, akhirnya tertahan,
Akhirnya apa yang di hulu airnya akan menumpuk. Nah, ini saya yakin Bapak Ibu, adik-adik sudah nggak asing lagi dengan logo ini. Ya, kita bilang ini pasti logo 3R. Kalau kita tanya apa itu logo 3R? Reduce, reuse, recycle. Apa itu? Ya, pasti jawabnya adalah apa? Reduce mengurangi, Kak. Reuse menggunakan kembali, recycle mendaur ulang. Tapi kalau kita tanya secara cepat ya kepada orang, bagaimana cara mengelola sampah saat ini? Pasti di bawah alam sadarnya dia akan mengatakan dengan cara daur ulang. Ya. Dan banyak orang juga mengatakan bahwa, Kak, saya sudah melakukan ketiga-tiganya ini. Saya sudah melakukan reduce, reuse, recycle. Ya. Bagus, tapi itu belum tentu berhasil. Kenapa? Karena orang masih menganggap bahwa dengan melakukan ketiganya, sebenarnya ya logo ini ada urutan yang harus dilakukan. Ya, dan itu nggak boleh dibolak-balik ya. Ini sudah secara internasional ya, bahwa urutannya itu harus reduce dulu ya. Itu bukan mungkin tepatnya tidak menghasilkan sampah, bukan mengurangi ya. Kalau mengurangi bisa jadi nanti sampah yang ada di tempat sampah dibakar sehingga kan atau mungkin disingkirkan sehingga kelihatan berkurang. Tapi sini reduce itu lebih tepat tidak menghasilkan sampah, kemudian baru reuse, baru recycle. Ya, ini urutan yang tidak boleh dibolak-balik. Nah, kembali lagi tadi, banyak orang berpikir, Kak, saya sudah melakukan tiga-tiganya, entah itu reduce dulu, atau entah itu recycle dulu, atau reuse dulu, pokoknya sudah melakukan tiga-tiganya. Ya. Nah, itu yang pemahaman yang keliru. Jadi, kalau bisa kita mulai dari reduce dulu. Kenapa? Karena kalau reduce dulu yang dilakukan, bisa jadi yang reuse dan recycle itu tidak perlu kita lakukan. Kenapa? Kalau sudah hari ini kita tidak menghasilkan sampah, maka apa yang harus kita gunakan kembali? Atau sampah apa yang bisa kita daur ulang? Nah, terus bagaimana misalnya kok semua itu di atas tidak kita lakukan ya? Dalam hal ini konteks tidak melakukan pengelolaan sampah yang tepat. Misalnya contohnya seperti ini. Ya, ini yang kita tahu ya, ini adalah sampah botol ya, yang sudah ditumbuhi begitu banyak kerang-kerang ya. Sementara kalau dulu saya diajarkan untuk bisa ditumbuhin seperti ini, lumut kerang menempel di satu tempat itu butuh waktu tahunan, puluhan tahun. Ya. Tapi yang kita bisa lihat di sini apa? Bahwa bentuk botol itu tidak berubah sama sekali. Tetap ya. Nah, bayangkan kalau ini yang terjadi misalnya apa? Sekolah SMP 4 ya, setiap hari menghasilkan sampah terus dan itu udah biarkan aja menumpuk di sekolah. Tidak dibuang tidak dikelola, tidak dibuang keluar. Atau mungkin di rumah Bapak Ibu, adik-adik, ya sampah itu jangan diberikan ke tukang sampah. Pasti rasanya ya akan jijik sendiri. Nah, ini yang lebih luas ya, bahwa efeknya tadi kan saya bilang kalau sampah itu dibakar ya, atau apalagi kalau sampah organik ya, kalau tidak dikelola yang seperti ada banyak menumpuk di TPA Benowo sekarang itu banyak menghasilkan gas metana. Nah itu kalau nggak dikelola dengan baik dampaknya seperti ini, di kutub akan mengalami pencairan lebih cepat. Bahkan sekarang katanya itu sudah hampir 3 kali lebih cepat karena pemanasan tidak hanya terjadi di bagian atas, tetapi di bagian bawah juga. Nah, ini ya sampah yang kita tahu. Ya. Ini ada Gunung Himalaya ya. Kita tahu itu ada tempat tertinggi di muka bumi ini, tapi kondisinya sekarang sudah penuh dengan sampah. Di sana nggak ada sekolah, nggak ada supermarket, nggak ada toko, nggak ada pasar. Ya, tapi ini ya dibawa oleh sama para pendaki dan ditinggal begitu saja. Ini yang oke. Ya, ini saya ingin sedikit cerita ya bahwa Indonesia juga dikaruniai salju sebenarnya, tapi nggak ada di semua tempat ya, hanya ada di Papua, itu adanya di Puncak Kartens. Nah itu
full sama seperti negara-negara Eropa dulunya. Itu penuh dengan salju. Tapi sekarang sejak 2010 ya, yang terlihat sana hanya tinggal gunungan batu. Kalaupun ada, itu tipis kondisi esnya. Saya ada videonya, nanti kita lihat sama-sama ya. Ini ya, bagaimana kita bisa lihat bongkahan es, ya kan? Ya, begitu besar. Dan ini bongkahan yang dari Greenland. Ya. Bahkan kemarin terakhir maaf tahun ini atau tahun kemarin ya, yang pecahan esnya itu bisa mencapai sekitar 2 juta ton es, balok es seperti ini, yang dia pecah dari daratan utama ke daerah tropis. Informasi selanjutnya, selama 8 tahun terakhir tim BMKG mengamati tutupan es di Puncak Jaya menyusut drastis dari tahun ke tahun. Dengan perhitungan regresi melalui data model perakiraan suhu, tutupan es di Puncak Jaya diperkirakan habis pada 2025 mendatang. Inilah indikasi bahwa perubahan iklim sudah terjadi di Indonesia. Maaf. Mau nggak main? Oh, di sini. Informasi selanjutnya, nilai indikasi puncak es Jaya Wijaya mendarat sekitar 1.500 meter di atas permukaan laut. Helikopter melaju secepatnya ke Puncak Jaya. Sekitar 10 menit penerbangan, tim akhirnya bisa melihat puncak es Jaya Wijaya. Sangat jelas, terhampar di hadapan kami. Menurut pilot kami, inilah cuaca paling cerah dalam 2 pekan terakhir. Sayangnya, rencana pendaratan gagal. Tidak ada pijakan aman untuk pendaratan heli di atas es yang semakin susut. Dalam kondisi cuaca secerah ini, inilah kondisi atau jarak terdekat kita melihat salju abadi. Inilah sisa yang kita punya di salju di Puncak Jaya Wijaya. Dan kita memang tidak bisa memaksakan diri untuk mendarat karena landasan untuk heli itu tidak memungkinkan. Karena sudah mulai surutnya sisa salju yang ada di sini. Kalau kita bisa melihat di situ ada pori-pori salju. Pori-pori itu sudah terisi oleh air-air yang juga bisa mempercepat laju melelehnya salju di Puncak Jaya ini. Tidak hanya panas yang terjadi karena pemanasan global, tapi pencairan es-es yang ada di salju atau Puncak Jaya Wijaya ini juga terjadi karena curah hujan yang tinggi, sehingga es bisa terjadi meleleh, baik dari pengaruh dari puncak atau permukaan es, juga dari bawah atau dasar. Kita lihat batu-batu di sini sudah mulai terekspos. Batu menyerap panas dan mengantarkan panas itu ke salju, sehingga salju juga meleleh dari bagian bawah puncak di Jaya Wijaya ini. Dan inilah saat saya dan Anda melihat tahun-tahun, bulan-bulan, bahkan hari-hari terakhir dari salju yang ada di Puncak Jaya Wijaya yang tidak lagi abadi. Heli terbang berputar beberapa. Informasi selanjutnya, selama 8 tahun terakhir tim. Nah, ini ya bisa kita lihat bagaimana perkembangan ya luasan dari Puncak Es Jaya Wijaya dari tahun 1850 sampai tahun 2006. Ya, itu yang masalah global ya. Apa yang terjadi di luar sana? Mungkin kalau kita lihat, oh itu hanya si fisik sih. Lalu, ada juga ini saya sampaikan sedikit aja. Ya. Kira-kira sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Oke, Mas. Sampai jam 2. Sampai jam 2. Ya, nanti kan ada 2 materi ya.
Dua materi ya? Ya. Jadi hijau semua ya? Oke. Ya. Ntar. Yang ini lagi saya sampaikan. Ntar terus. Ini. Ya, ini aja ya kan. Isu yang lebih apa? Yang sempat bikin geger, ya, yang ada di kalau tadi kan pemanasan global jauh dari kita, ini yang ada di sekitaran kita, ya, bahwa plastik mikro itu yang ini ya sebenarnya dari plastik, entah itu dari kresek atau kemasan air mineral atau bahkan dari kosmetik yang digunakan oleh ibu-ibu ya, itu ada mengandung plastik dan itu ukurannya sangat kecil, mikro ya, dan itu sudah mencemari perairan kita. Nanti ada kita lihat bagaimana itu cukup menjijikkan ya. Terus ini yang tahun kemarin sempat bikin warga geger. mengambil sampah plastik dari tumpukan yang waktu sama Bupati Sidoarjo yang cepat marah-marah juga. Dan ini dekat rumah saya juga. Gunung di salah satu rumah perajin tahu goreng di Desa Tropodo, Kecamatan Krian, Sidoarjo. Kita untuk Sejak memasak lebih 10 tahun lalu sampah plastik bikin diperoleh tahu dari pabrik goreng kertas di Jawa Timur dan digunakan sebagai bahan bakar. Bagi ia yang menekuni usaha tahu goreng, harga sampah plastik lebih terjangkau dibandingkan menggunakan kayu dan lebih cepat panas untuk menggoreng tahu. Dengan menggunakan sampah plastik, biaya produksi yang dikeluarkannya juga lebih murah. Warga di sekitar lokasi penggorengan tahu mengeluhkan bau tak sedap, asap, dan bercak pada lantai saat proses produksi berlangsung. Penggunaan sampah plastik di Desa Tropodo telah berlangsung sejak 20 tahun lalu, seperti di usaha pembuatan tahu ini. Sempat dikeluarkan peraturan desa yang melarang penggunaan sampah plastik, namun pelarangan hanya bertahan 3 bulan. Penggunaan sampah plastik yang membahayakan kesehatan ini menjadi pemberitaan. Ya. Dan ini ramainya waktu itu bukan karena sampah plastik digunakan untuk jadi bahan bakar tahu goreng, ya kan? Tapi karena hasil pembakaran itu katanya itu plastik kan kalau dibakar ya ada zat mengandung karsinogenik, dan ini terdapat di dalam telur ayam kampung yang ada di desa tersebut tadi, yang dosisnya itu 10 kali lipat dari dosis yang bisa diterima manusia. Ya, ini efek dari pembakaran sampah plastik itu. Ya. Terus ini ya, ada yang pernah melihat Bapak Ibu, adik-adik, teman-teman ya, melihat bungkus Indomie seri Indonesia Merdeka 55 tahun. Ya. Dan ini kalau kata netizen, dia menemukan waktu itu Indonesia berumur 74 tahun, ya, artinya plastik Indomie ini sudah 19 tahun ada di laut. Dan bentuknya ya sama seperti yang kita lihat yang ada di supermarket sekarang atau minimarket. Kemudian ini ya, ini aja. Rusa mati ya yang ditemukan di Taman Marga Satwa Thailand ya. Tapi yang aneh itu bukan karena sampah, tapi karena adanya celana. Ya. Ini juga bikin bikin heran ya, kok bisa sih ada celana di situ. Ya. Dan ini bayangkan kalau sampah ini ya itu ada di dalam perut kita. Oke. Bapak Ibu, ya ada yang pernah memakai produk ini? Sangsil kurang aring? Ya. Kalau ada adik sudah pasti yakin nggak ada yang tahu. Ya, karena ini sudah lama, nggak ada, sekitar tahun 90-an sudah nggak beredar. Ya. Tapi ini masih ada.
Ya, bentuknya ditemukan di laut saat bersih-bersih pantai oleh netizen. Ya, dia melihat sangsel yang sudah lama sekali. Ya, itu bentuk bungkusnya masih ada. Dan yang kalau sebelah kanan kita lihat sama netizen juga bersih-bersih sungai ya. Yang kalau kita tahu sungai itu isinya ya habitat perairan lah ya, entah tanaman atau ikan-ikan ya. Tapi lihat isinya penuh dengan sampah. Bahkan sekarang ya kalau di Jawa Timur itu dari teman-teman kelompok sebelah yang melakukan penelitian, saking banyaknya sampah di kali yang ada di Jawa Timur, khususnya sampah pembalut, sampah popok juga ya, itu ikan-ikan yang ada di Jawa Timur itu berubah kelamin. Yang tadinya jantan menjadi betina. Ya. Nah ini kalau dari penelitian teman-teman tersebut ya, itu karena kayak pembalut ya kan banyak hormon-hormon kewanitaan di situ, dan itu bisa mempengaruhi dari hormon ikan. Maaf Mas, saya potong waktu pemateri pertama kurang 5 menit nggih. Oke. Terima kasih. Akhir aja kalau gitu wis, ini aja ya. Ya, wis. Ya. Mungkin ada yang masih mau makan ikan nggak setelah melihat ini? Kalau ngeliat bentuknya sih ini ikan tuna, ya. Di plastik mana? Oh, mana tadi? Sendok. Itu pas mau tahu. Coba dibeberkan. Orang mau tahu nasi tidak? Coba di ikan. Ini permen. Coba ya kan dulu. Mana? Coba dibuka, buka. Ya, dan ini juga ya berkaitan dengan itu tadi. Dan ini ada yang paling bawah di rantai makanan manusia. Ya, ini juga makanan ikan tuna tadi. Ini adalah plankton, ya, zooplankton yang sedang makan. Kemudian kita lihat ini warna-warna hijau ini, ya, itu tadi yang saya sebut dengan mikroplastik. Ya, yang ukurannya sudah pecah, yang ukuran besar tadi kena panas dingin akhirnya hancur menjadi berkeping-keping. Jadi plastik bukan terurai ya, ini yang kecil bukan karena terurai tapi karena dia hancur. Ya, bayangkan plastik itu dimakan oleh plankton, ya, yang hijau ini, terus planktonnya tadi dimakan ikan tuna, dan ikan tunanya tadi campur makan plastik. Dan itu kalian pancing untuk makan di rumah. Silakan kalian bayangkan gimana rasanya, ya. Kalian memakan sampah kalian sendiri, sampah Bapak Ibu sendiri. Nah, ini terakhir ya, bahwa ini tadi ya kan sebenarnya banyak video-video yang bahwa sampah kita menyiksa hewan, ya. Sementara kita tahu hewan itu adalah salah satu ciptaan makhluk ciptaan Tuhan. Ya. Kita menyakiti manusia saja sudah berdosa. Apalagi kita menyakiti ciptaan Tuhan yang lain yang mereka jauh di bawah manusia. Maksud saya di sini apa? Manusia kan dibekali dengan akal dan pikiran yang mampu membedakan antara makanan atau sampah. Tapi kita ya dengan begitu saja enak asiknya buang sampah sembarangan sehingga menyiksa mereka. Ya, jadi seperti ini. Nah, itu sama saja kita sudah mengingkari perintah Allah. Kita sudah mengingkari perintah Allah untuk menjaga bumi ini. Artinya apa? Ya, nggak usah susah-susah lagi. Kita pasti kita akan pasti mendapat dosa. Jadi kalau kita mau masuk surga ya, itu banyak caranya. Salah satunya dengan menjaga bumi ini ya, dengan tidak buang sampah sembarangan sehingga tidak menyiksa hewan-hewan yang lain. Seperti itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada kalau mau bertanya, monggo.
Terima kasih. Maaf, salah pencet. Terima kasih kepada pemateri pertama. Kita nanti diskusi atau tanya jawabnya sekalian aja setelah pemateri kedua. Bapak Ibu yang kami hormati, masih tetap kita menyimak dan memperhatikan acara webinar hari ini. Selanjutnya, pemateri yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Zamroni. Kepada Bapak Muhammad Zamroni, kami persilahkan. Sebentar ya, Mas Roni, ininya juga sama lagi lemot. Oh ya, tidak apa-apa. Karena update iOS tadi, jadi lambat semua aplikasi. Tidak apa-apa. Mungkin sambil menunggu Mas Roni, Bapak, Ibu, anak-anak ada yang mau ditanyakan? Silakan nanti ketik dipersilahkan. Ya. Kalau mau bertanya langsung ketik di kolom chat dulu. Iya, bisa di chat dulu. Nanti kita buka mic-nya. Ya. Monggo Bapak Ibu, anak-anakku yang ingin bertanya silahkan ketik di chat atau langsung. Misalnya klik raise hand, nanti kita buka mic-nya. Mungkin saya Bu Rizda bisa tanya. Monggo Bu Mas Roro. Selamat siang Mas Bram. Selamat siang Bu. Iya, ketemu lagi. Tambah seger ya. Bu Mas Roro. Mas, menarik sekali ini materinya, terutama ini ya buat kita semuanya, buat anak siswa SMP 4 yang di sini yang hadir insya Allah mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Nah, dan ini sangat penting, memang materi ini sangat penting kami ketahui. Ini kalau saya lihat tadi ya Mas Bram ya, di dalam tubuh hewan, tadi ikan apa tadi itu? Tuna ya? Itu ya. Banyak sekali, aduh ya Allah, rasanya kok dosa banget ya manusia itu. Aduh rasanya tambah dosa. Ternyata di sini mungkin anak-anakku juga dan kita semuanya bisa mengetahui bahwa ternyata hewan itu tidak bisa mengenali dengan baik ya bahan makanan yang boleh dimakan atau tidak. Nah, karena sudah demikian, berarti nanti apa yang harus kita lakukan, Mas Bram? Jadi maksudnya di situ prakteknya anak-anak ini harus bagaimana? Kita harus bagaimana? Kemudian ini yang perlu juga kita sadari bahwa sebetulnya tadi kalau Mas Bram bilang banyak kita mau masuk surga bisa dengan melakukan melihara lingkungan, ini sangat benar sekali. Karena kalau kita lihat tadi mikroplastik tadi ya ternyata setelah dia jadi mikroplastik dimakan plankton, dimakan ikan yang lebih besar sampai akhirnya pada manusia. Berarti kita ini dosanya bukan hanya pada hewan tapi juga pada sesama manusia ya, sepertinya begitu ya Mas Bram. Betul. Jadi itu jadi pertanyaan saya tadi apa yang harus kami lakukan supaya tidak tambah numpuk dosanya gitu dan supaya kita juga sehat, karena kalau kita nanti makan dari hewan, dari ikan yang mengandung mikroplastik tentunya akan berakibat pada tubuh kita. Saya kira itu. Baik, Bu Mas Roro, itu nanti ya, itu terkait dengan perilaku kita. Ya, kalau itu nanti akan Mas Roni menjawab, karena nanti sesinya Mas Roni lebih ke arah apa yang sudah dilakukan dan Mas. Ya. Gitu. Iya. Karena itu yang penting, prakteknya harus bagaimana, itu yang penting sekali. Yang jelas tadi ya, satu bahwa upaya reduce ya, itu kita tidak menghasilkan sampah dulu. Misalnya yang masih paling susah aja dilakukan ya kan, ketika belanja ke minimarket ya, cuma beli gula 1 kilo ya, atau Indomie 5 bungkus ya kan, itu kenapa harus pakai resep dari mereka? Ya sering saya melihat kadang bapak-bapak pun kadang kalau beli rokok ya kan, keluar itu rokoknya tuh dikeresekin sampai keluar mau naik motor
bungkusnya dibuang, rokoknya dimasukin tas. Nah, hal-hal sepele yang seperti itu yang ayo kita coba rubah, bahwa kalau masih bisa masuk kantong celana atau kantong baju. Saya pun bahkan sebentar ya. Bahkan tas belanja saya saja itu harganya 600.000. Ini tas laptop, karena kalau belanja bulanan ya pulang kerja langsung pakai ini. Jadi barang-barang ya laptop saya taruh di bagasi motor. Kalau barang belanjaan nanti langsung masukin tas. Kayak gitu. Itu yang sering saya lakukan. Ya, itu kalau belanja ya Mas Bram ya. Mungkin anak-anakku juga bisa ini, orang tuanya juga begitu. Kalau yang jajan itu biasanya gini, coba cari kemasan yang ukuran besar. Biasanya kan kalau permen-permen kan ada yang sudah di plastik, terus dalamnya dibungkus plastik lagi. Nah kan ada yang permen itu dia kayak bungkusnya Lenggo misalnya, tapi dalamnya bungkus kertas, itu masih nggak masalah. Jajanan yang dalam bentuk kemasan besar lebih baik. Dan atau misalnya kayak snack-snack ya, saya sebut merek aja tadi kayak Ciki, terus Vegatos atau apalah dan semacamnya ya kan. Daripada kemasan minimalis yang 25 gram, mendingan sekaligus saja yang ukuran jumbo. Iya. Itu. Kalau di sekolah bagaimana, Mas Bram? Kalau di sekolah? Itu nanti dengan Mas Roni, Ibu. Oh gitu. Iya. Mas Roni. Iya, sampun. Monggo, itu ada beberapa pertanyaan sepertinya. Silakan dilanjut. Terima kasih Bu Mas Rolo. Ini ada pertanyaan Mas Bram. Mau dijawab atau langsung ke Mas Roni? Apa aja ntar? Ini bagaimana dari Fajar Rizky Arianto 8C. Bagaimana cara kita untuk mengelola sampah plastik? Nah, ini pertanyaan yang keliru ya. Oh. Kalau bukan mengolah ya kan? Ya, jadi kalau banyak orang minta kita sebagai narasumber mengelola mendaur ulang atau mengolah sampah plastik ya, itu pertanyaan yang keliru. Harusnya kita bagaimana sih tidak menghasilkan sampah plastik, itu yang lebih tepat. Ya, jadi kalau mengolah itu lebih ke arah mendaur ulang sampah. Itu sama aja, sampah tidak kita hilangkan, tapi cuma merubah bentuk, ya kan? Terus kita cuma memindah tempatnya saja. Ya, jadi mungkin buat adik-adik ya kalau bertanya itu bagaimana cara manajemen sampah ya. Kalau mengolah itu biasanya sih orang akan berpikir lebih ke arah daur ulang sampah. Oke, terus ada yang lain. Ini dari Bu Rita Ani Puji Astuti. Kapan ya ada sosialisasi para pedagang untuk tidak lagi memberi wadah kantong plastik pada pembeli seperti yang saya lihat di film asing? Oke, kalau itu nanti ke Mas Roni ya. Tuh. Oke, itu aja Mas. Ini sudah tugasnya Bapak Ibu ya. Karena itu kan ada challenge di keluarga, salah satu challenge di keluarga sadar iklim. Nah, ini ada lagi dari mungkin satu lagi. Melani 7F. Bagaimana cara kita menghindari pemakaian sedotan plastik? Karena setiap pedagang pasti ada yang tidak memperhatikan kebersihan gelas. Mungkin tidak semua pedagang. Mohon infonya ya Pak. Terima kasih. Itu ya kan sekarang masih udah banyak sih yang dijual. Bahkan sudah murah-murah ya. Ada sedotan stainless, ya, ada yang sedotan bambu, bahkan ada sedotan dari kalau nggak salah serai dari serai itu. Jadi sedotannya juga bisa dimakan. Ya, itu satu, kita coba cari pengganti sedotan plastik yang tidak sekali pakai. Atau bahkan lebih baik ya kita membawa gelas sendiri dari rumah. Kan ada sekarang tuh yang dijual-jual juga tuh. Gelasnya kalau sudah dipakai ya bisa dilipat jadi ringkas. Jadi bisa lebih pendek, nanti bisa masuk di saku atau di tas. Ya mungkin di awal kita memang sih harus kayak berkorban sedikit ya dengan keluar biaya sedikit. Tapi kan itu efeknya bisa untuk jangka panjang.
ini ada pertanyaan satu lagi dari Bu Musroro. Bagaimana dengan memproduksi listrik dari sampah? Apakah tidak mencemari lingkungan? Ini ya agak masalah ini ya, kalau dari saya melihat ada dua hal ya. Satu, setuju dan tidak setuju ya, karena saya kalau setujunya memang kalau untuk masalah teknologi, sampah yang dibakar sekarang itu tidak mencemari lingkungan, ya. Asalkan memang kita benar-benar mau menjaga fasilitas yang sudah kita punya, itu inseneratornya, itu pasti nggak ada masalah, ya. Bahkan asapnya pun nggak ada. Karena kemarin sudah 2017 sempat ke Jepang ya untuk melihat bagaimana sih proses pengolah sampah jadi energi listrik, itu nggak ada masalah. Tetapi di sisi lain yang jadi masalah ya kan, ketika semua itu sampah dibakar, misalnya sebagai contoh ya, nah ini ya, plastik semacam ini ya kan, kalau semua plastik dibakar jadi sumber energi ya kan. Nah, apakah untuk plastik untuk bungkus-bungkus baju seperti ini, nggak kelihatan ya? Atau misalnya untuk inilah gagang sapu ya atau cikra ya, apakah kita harus menggunakan plastik baru? Ya, sementara tadi plastik bekas kan sebenarnya bisa didaur ulang untuk jadi cikra. Tapi ini karena dibakar, ya otomatis kita harus mencari biji plastik baru. Dan itu apa? Kita menggali sumber daya alam baru. Dan itu nggak mahal. Ada lagi polusi lagi yang akan dihasilkan. Dan itu saat ini masih masih sampai itu tadi dua sisi yang bertentangan sekarang. Seperti itu Bu Mas Roro. Nanti kalau kurang jelas boleh chat saya, Bu. Oke. Ini ada dua pertanyaan lagi, Mas. Oke. Nanti saya lewat chat aja ya. Oh iya. Chat nanti dengan sekarang Mas Roni. Oh, oke. Langsung saja dengan Mas Roni. Oke. Terima kasih. Monggo. Hah? Apa? Wis. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut, Betul, Pak. kita ini dulu ya. Kita berfoto dulu ya. Pak Chatnya. Berfoto sambil semuanya zero waste. Ini semua. Semuanya begini. Videonya dinyalakan. Octavia, Adelia, nah, semuanya foto begini dulu. Si Adrian belum, kurang masuk Adrian. Tangannya kurang masuk. Bu, ada yang screenshot ya, Bu. Rizky, tangannya belum masuk. Nggak salah. Lagi. Bentar. Sudah semua, Bu, udah screenshot, Bu. Studio. Oh, oke. Pak Aziz yang screenshot. Ya, sudah. Oh, sudah. Pak Mul yang screenshot. Saya sampai sebentar. Terima kasih Pak Mul. Yang halaman berikutnya. Ayo ini, banyak nggak nyala ini. Aziz ini mana ini Aziz ini? Oke. Wah, banyak nggak nyala ini videonya. Bu Sri Mujani. Nah. 1, 2, 3. Ayo, lu ya. Ini yang terakhir malah nggak ada yang nyala ini. Baik, terima kasih. Profesor Rohli Saudri Asina. Selamat siang semuanya. Jadi kita coba untuk ini wajah-wajah. Oh, wajahnya Pak Mulyo nggak kelihatan videonya, Pak. Pak Setiono. Ya, saya screenshot. Iya, Pak Mulyo videonya dinyalakan dulu, Pak. Oke. Jangan saya ngomong sama orang tidur ini. Oh, enggak tidur. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, saya coba untuk share screen ya. Ini saya 2, Pak.
Saya 2 saya. Nah, ini saya di sini. Saya ada 2. Baik. Halo. Share screen. Mas Samroni, saya ada 2. Oke, Pak. Ini yang di sini nih. Nah. Oke. Mana ini yang Pak Munir juga. Oke, ya Pak. Baik. Jadi saya coba ini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, selama ini kita patut bersyukur sebenarnya karena kita meskipun tidak pernah nanam pohon, tapi kita bisa merasakan segarnya udara bersih gitu ya. Karena selama ini kita sebenarnya disuplai sama mereka-mereka yang tinggal atau yang banyak nanam pohon atau yang tinggal di sekitar hutan, tapi mereka masih rela untuk menjaganya gitu. Padahal kita selama ini yang di kota ini kan tidak semuanya pernah nanam pohon ya. Bisa dibilang bahwa selama ini kita dapat subsidi oksigen dari mereka. Terus bagaimana dengan apa itu karbon dioksida yang kita hasilkan, demikian juga dengan polusi udara yang jenis lain yang kita hasilkan. Kemana itu? Ya tentunya kita harus berterima kasih lagi pada mereka yang telah menanam pohon, termasuk yang menjaga hutan biar tetap eksis. Mereka yang menjaga hutan maupun mereka yang tinggal di sekitar hutan yang tidak berkenan membakarnya. Jadi masa pandemi kemarin yang mulai Maret itu benar-benar jadi perenungan tentunya buat kita ketika hampir semua daerah atau negara lah ya itu melockdown diri. Mereka yang tinggal di luar negara itu dilarang masuk gitu kan ya. Bahkan sampai sekarang ini Australia masih seperti itu, New Zealand juga begitu. Mereka melarang warganya keluar. Mereka juga melarang orang di luar masuk ke negaranya. Kalau mau masuk harus dikarantina dulu 2 minggu di hotel khusus. Itu kalau Australia masih seperti itu. Kemarin ada rencana mau ke sana, dilarang sama mereka, aturannya seperti ini, tunjukkan secara tertulis. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya mereka yang berada di zona yang segar karena hutannya, itu terus kemudian mereka membatasi oksigennya, nggak boleh keluar kemana-mana, tentunya akan jadi masalah bagi kita yang tinggal di perkotaan. Jadi itu yang kemudian diantaranya menginspirasi kami, menginspirasi kita untuk bagaimana supaya selama pandemi ini yang aktivitas dibatasi, kita bisa tetap melakukan aksi yang nyata untuk lingkungan. Jadi kalau terkait dengan ini bisa dilihat ya? Bisa Mas. ya? Bisa Mas Roni. Bisa. Jadi saya coba untuk bermain di sini di keluarga sadar iklim. Coba dilihat di sebelah kanan itu ada 3 aspek ya. Sampah, tumbuhan atau pohon, terus energi. Sebenarnya ada 1 aspek lagi kalau berbicara konteks perubahan iklim atau iklim. Apa itu? Transportasi. Tapi di konteks yang realisasi keluarga sadar iklim ini yang transportasi tidak kita mainkan. Jadi 3 aspek itu yang kita coba bagaimana bersama keluarga terus bergiat. Meskipun tidak di sekolah tetap bergiat. Jadi sampah, tumbuhan, dan energi. Yang itu erat kaitannya dalam kehidupan kita sehari-hari dimanapun. Kalau konteksnya saat ini pandemi ya berarti di rumah ya. Di sekolah pun juga begitu. Jadi sampah, tumbuhan, dan energi ini yang kita mainkan. Dan semoga semuanya sudah yang terlibat di webinar ini sudah paham itu maksudnya apa saja aspek-aspeknya.
Saya coba geser ke atas. Jadi kaitannya dengan sampah melalui yang keluarga sadar iklim ini, kami coba untuk mengajak keluarga sebanyak mungkin keluarga. Kok perlu setiap keluarga di Surabaya ini? Kalau perlu, tapi belum ya. Jadi masih coba untuk keluarga siswa, keluarga guru, atau keluarga karyawan. Mau yang sekolah lah ya. Karena ini sebenarnya program Surabaya School, jadi sekolah. Jadi pengurangan ini, jadi pengurangan yang pertama itu kaitannya dengan sampah yang kita mau ajak, pengurangan sampah kemasan produk. Banyak yang kemudian mengambil langkah mudah itu beli yang kemasan lebih besar. Oke lah, nggak masalah. Tapi yang pasti kalau bisa ya tidak lagi menghasilkan sampah gitu. Contohnya apa? Contohnya kalau beli yang kemasannya itu bisa dipakai untuk seterusnya. Misalnya beli yang sekarang ini lagi booming itu, beli misalnya ada sabun atau hand sanitizer lah ya, yang kaitan dengan pandemi ini, hand sanitizer yang kemasan gede yang pakai jerigen. Pasti tidak, jerigennya pasti nggak dibuang. Pasti dipakai lagi. Dipakai apa? Apapun itu. Bisa dipakai untuk isi minyak, bisa dipakai untuk lain-lain ya, macam-macam. Tapi yang pasti kaitannya dengan poin 1 ini paling mudah memang beli yang ukuran jumbo tapi tetap menghasilkan sampah. Akan lebih bagus lagi benar-benar tidak ada sampah kemasan produk yang kita hasilkan dari yang produk kita beli. Terus di antara hal-hal lain ya, kalau kemana-mana bawa tumbler minum, sodorkan tumblernya. Cuma harus diwaspadai. Saya pernah punya pengalaman pekan lalu, saya coba beli, karena kemana-mana selalu bawa tumbler, dan mau beli itu misalnya teh, misalnya pas di mall gitu ya, itu mesti tanya, boleh atau bisa minum pakai tumbler ini? Bisa. Oh ya udah, saya beli teh. Teh apa waktu itu? Teh poci kalau nggak salah. 5.000 atau 8.000, dan ternyata akhirnya terjadi cekcok waktu itu. Saya nggak nanya lebih, saya tertipu. Tertipunya kenapa? Tertipunya karena ketika setelah beli diisi apa itu tumbler saya, terus kemudian dia mengorbankan satu gelas baru dipotong. Loh kok dipotong? Iya, berarti sudah, waduh gitu. Berarti ini sudah dipakai. Kan saya tidak pakai, saya pakai tumbler saya sendiri. Jadi sempat terjadi cekcok. Maksudnya untuk mencari kejelasan kenapa saya pakai bawa tumbler kok dia pasti mengorbankan satu gelas. Jadi itu masih dijumpai meskipun sebenarnya ada yang dia sudah aware boleh pakai tumbler dan tidak harus mengorbankan satu kemasan baru yang belum dipakai untuk dipotong, akhirnya jadi sampah juga. Tapi sebenarnya sekali lagi saya coba untuk kembali di sini Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik ini ya. Jadi ini sebenarnya kalau terkait dengan perubahan iklim, sampah, tumbuhan, dan energi. Jadi dimanapun kita berada, pastikan bahwa kita kalau bisa tidak menghasilkan sampah yang non-organik. Kalau menghasilkan sampah organik ya dikompos. Bingung caranya? Tadi ada bingung caranya ya? Bisa niru kucing. Saya coba sering berpikir kenapa kucing ada di sekitar kita. Karena yang pasti kan tidak ada kesia-siaan dalam ciptaan Allah ya. Jadi kenapa misalnya capung itu ada? Di antaranya kan sebagai indikator air yang bersih, saluran yang tidak tercemar, begitu kan ya. Terus termasuk mikir kenapa ya kok ada burung albatros yang kalau dirunut itu kerjaannya itu dia keliling dunia. Oh, diantaranya memastikan bahwa bumi, dia sebagai saksi gitu ya, bahwa sebelum teknologi modern yang bumi itu bisa dan planet-planet atau tata surya bisa didokumentasikan, kan terjadi perdebatan panjang dan lama bahwa bumi datar. Nah, diketawain sama albatros.
si burung penjelajah bumi. Karena dia udah kerjaannya dari zaman dulu, kerjaannya keliling bumi. Kalau datar ya dia tidak akan pernah kembali, kan gitu. Jadi sekali lagi tidak ada kesia-siaan, termasuk kenapa kok kucing ada di sekitar kita. Nah, di antaranya itu jadi contoh sebenarnya. Dia jadi teladan, dia jadi duta sebagai messenger penyampai pesan. Apa yang mau disampaikan? Bahwa kalau ada sampah organik bisa niru cara mengolahnya seperti kucing, gitu kan? Kucing itu kan dieker-eker buat lubang, dikeluarkan sampah organik atau kotorannya, tinjanya dia, terus kemudian ditutup dengan tanah, gitu kan? Nah, itu bisa ditiru. Itu kaitannya dengan sampah. Terus tumbuhan, ya jangan lagi menuntut yang jauh-jauh untuk menghijaukan, yang jauh dari kita untuk menghijaukan, tapi ayo hijaukan sekitar kita, termasuk energi, karena setiap hari kita pakai energi. Saya coba lanjut ke poin kedua. Nah, ini dia apa yang bisa kita lakukan di keluarga. Jadi kemana-mana kalau belanja atau kemanapun selalu pastikan ada tas non kresek, tas non plastik. Tapi jangan tertipu ya. Selama ini kita agak dikaburkan. Benar itu bukan plastik atau bukan kresek, tapi nggak awet. Nah itu bahaya juga. Kan ada yang biasa dijual di minimarket itu, Alfa atau Indo itu ya. Itu ada yang dia sebenarnya bahannya lebih tebal lagi dari plastik, dari kresek. Yang itu secara kekuatan nggak awet juga. Kalau misalnya kena beban agak lebih gitu ya, 3 kilo itu biasanya jebol. Dan itu kalau dibuang di tempat sampah, dia tertimbun di tanah atau bahkan ke lautan, itu jauh lebih lama membusuknya atau terurainya daripada sampah kresek. Jadi pastikan kita tidak tertipu ya. Malah kalau saya bisa simpulkan, mau pakai kresek silahkan, kresek-kresek yang bekas. Yang nemu apa yang di rumah ada pakai aja, nggak pakai kresek baru. Tapi dipakai berulang kali gitu ya. Yang harus kita benar-benar cegah itu yang justru bahannya kualitasnya buruk tapi bahannya malah lebih lama lagi terurai. Itu yang harus kita hindari. Terus apalagi yang bisa kita lakukan? Yang ketiga, memang yang kayak poin kedua itu ya bagusnya kita menggunakan tas yang awet, yang bahannya awet juga, kain, tapi kualitasnya juga bagus. Jadi sampai kapanpun dia akan awet, tidak jebol. Tapi kalau yang bahannya awet tapi kualitas pembuatannya nggak bagus, itu yang justru harus kita hindari. Karena mudah rusak, dan ketika rusak pasti dibuang terus jadi sampah biasanya. Kalau udah tertimbun, waduh, justru tidak lagi ratusan tahun akan terurai, tapi malah ribuan tahun baru akan mulai terurai. Jadi perlu dicermati itu. Terus kemudian apa yang lagi yang bisa kita lakukan? Nah, melalui yang Surabaya Eco School Climate Action on Pandemi ini, di rumah kami mengajak loh ya. Maksudnya mengajak itu kami tidak nyuruh. Kalau nyuruh itu kan biasanya hanya ngomong. Tapi ini kami mengajak, kami juga melakukan. Jadi bahkan sebelum ini dimunculkan dalam poin-poin itu, sudah kami uji cobakan di dalam keseharian kami. Jadi seperti apa? Memilah sampah non-organik. Tidak hanya sampah dipilah di rumah itu organik non-organik, tapi non-organik bahkan dipilah sesuai jenisnya. Apa saja? Ya minimal itu ada kaleng. Minimal lagi ada sampah plastik. Minimal lagi ada kertas. Seharusnya juga itu ada sampah B3. Seharusnya. Apa itu? Baterai. Terus kemudian lampu yang mungkin rusak. Terus apa lagi? Kaleng spray. Itu termasuk B3. Yang itu harus dipilah khusus. Tapi kami coba untuk tekankan
Jangan hanya seremoni seperti yang banyak dilakukan di sekolah, dipilah terus dicampur lagi ketika ada tukang sampah. Jangan. Jadi benar-benar dipilah untuk kemudian diolah lebih lanjut beda-beda sendiri-sendiri. Sampah kertas, telepon rombeng, beng. Oleh rombeng pasti akan dijual ke pabrik kertas, oleh pabrik kertas diolah jadi kertas baru, jadi buat kertas baru tanpa menebang pohon. Masuk plastik, kalau dijual ke rombeng atau ke bank sampah, oleh mereka pasti akan dijual ke industri pengolah plastik. Demikian juga dengan yang sampah jenis lainnya, kaleng. Syukur-syukur kaleng itu ada sendiri, kaleng aluminium. Karena kalau aluminium itu kan 100% bisa kembali jadi aluminium baru, gitu kan ya. Begitu seterusnya. Jadi selanjutnya apa yang bisa dilakukan kalau sampah non-organik sudah dipilah berdasarkan jenisnya lagi? Nah, sampah organiknya diolah jadi kompos. Contoh paling mudahnya niru kucing, karena tidak semua rumah saat ini, apalagi yang di Surabaya, di kota yang tanahnya itu mahal ini sekarang. Jadi tidak semuanya kan punya lahan yang ada di situ tanah terbuka masih. Tapi kalau nggak punya lahan atau tanah terbuka, ya bisa mengolahnya dengan, misalnya itu seperti yang di foto itu ada bikin keranjang pengomposan sendiri. Kalau Surabaya atau di Indonesia beken dengan metode Takakura gitu ya. Tapi apapun itu namanya bisa, yang penting sampah organik jangan pernah dikirim keluar rumah. Sampah organik usahakan jangan pernah dikirim keluar rumah. Demikian juga yang di sekolah. Jangan pernah mengirim sampah organik keluar sekolah. Apalagi SMP Negeri 4 itu kan ada, pekan lalu saya terakhir ke sana ada 3 komposter atau tong aerob kalau nggak salah. Yang itu ternyata saya aneh, kok nggak ada pengisian baru, sampah daunnya kemana? Ternyata sampah daunnya dibuang keluar, itunya nggak diisi-isi. Jadi nggak penuh-penuh. Saya udah pesen ke Pak Klik pada kepala sekolah untuk ya sampah organik biar langsung diisikan ke komposter oleh Pak Bonnya, jadi nyapu sekalian langsung lah, karena toh sampah non organik tidak ada, karena warganya tidak ada. Jadi pasti sampah, dapatnya sampah, ini sampah organik, sampah daur. Jadi ya tinggal sapu, masukin langsung ke komposter, nggak nambah aksi lain, maksudnya nggak nambah kerjaan lain. Kalau dicampur nanti dipilah lagi males jadi. Jadi kembali ke pengomposan sampah organik, kalau di rumah bisa dengan banyak cara, ya, bisa dengan bikin lubang resapan biopori, bisa dengan komposter yang tong aerob itu yang ada lubang-lubangnya, bisa dengan yang keranjang seperti yang di foto itu. Atau bisa juga pakai karung goni yang ada pori-pori udara bisa masuk, tinggal timbun aja, penuh tumpuk. Penuh lagi diikat ditumpuk, gitu aja udah jadi, akan jadi kompos. Ini yang paling mudah sekali. Tadi Kak Bram udah nyinggung. Jadi jelantah itu jangan pernah dibiarkan dibuang keluar. Jangan pernah dibuang. Biasanya dibuang. Saya tadi pagi ada survei pas sambil mau olahraga, mau jogging itu saya mampir ke salah satu rumah yang saya kenal. Saya tanya, loh Mbak, jelantahnya, karena di situ di depan rumah itu ada kos-kosan. Jadi sekitar rumah saya itu ada banyak kos-kosan. Jadi saya berhenti di depan salah satu rumah kos itu, saya nanya. Karena di situ saya lihat ada minyak goreng baru, 2 botol 1 kiloan. Saya berhenti, loh Mbak, jelantahnya biasanya dikemanakan? Dibuang Mas. Itu biasanya dibuang ke saluran air melalui saluran yang dari kamar mandi. Gitu. Jangan lagi ya Mbak, eman gitu. Terus apa hubungannya sih sebenarnya jelantah dengan
perubahan iklim atau iklim ini, atau iklim yang berubah, atau pemanasan global, atau suhu bumi yang terus naik. Jadi jelantah itu sifatnya ringan. Dia bahkan lebih ringan daripada air, massa jenisnya. Makanya kenapa jelantah kalau ketemu air selalu posisinya ini jelantah ya, selalu di atasnya air. Karena dia lebih ringan. Dan karena lebih ringan di atasnya air, dia akan nutupi, kalau udah dibuang ke saluran, dia akan nutupi saluran itu. Terus hobinya dia itu hobi ngerumpi, hobi memeluk benda-benda padat, konteks seperti buih sabun, buih sampo. Itu kalau udah ketemu jelantah akan dipeluk. Dan karena dia ringan, ngapung, dia nutupi permukaan air, biasanya terus kemudian oksigen yang ada di bawahnya itu, di saluran air itu, akhirnya habis. Biota air juga nggak ada. Nah, itu jadi masalah, itu yang diantaranya memacu semakin banyaknya gas rumah kaca penyebab pemanasan global, akhirnya semakin banyak. Terus yang bisa dilakukan sekali lagi ini paling simpel. Sediakan aja wadah, bisa panci, yang pasti nggak lubang, jadi bisa, tapi usahakan wadahnya itu yang khusus untuk itu, karena kalau biasanya botol air mineral, bekas air mineral diisi dengan jelantah, terus setelah itu dijual, jadinya nggak bernilai ekonomis gitu biasanya. Jadi usahakanlah ada beli jerigen yang 2 liter gitu misalnya, ya, itu Rp5.000. Itu bisa dipakai seterusnya. Karena toh jelantah kalau sudah dikumpulkan ada nilai ekonomisnya yang luar biasa. Jadi dia mengalahkan harganya kertas koran. Dia mengalahkan harganya kertas HVS putih yang bekas itu, dia kalah sama harganya jelantah per kilonya. Jadi kalau kita beli minyak goreng baru biasanya kan liter ukurannya, tapi kalau jual kiloan. Jadi bisa kalian sedekahkan, disedekahkan atau disumbangkan ke bank sampah di sekolah, seperti yang banyak dilakukan oleh sekolah-sekolah Surabaya Barat itu banyak. Hampir 2 hari sekali atau tiap hari habis menghasilkan jelantah itu disumbangkan ke sekolah, ada jerigen besar, bisa seperti itu. Bisa juga dikumpulkan sendiri di rumah, dijual sendiri juga boleh. Tapi pastikan kalau menjual itu tidak untuk disaring jadi minyak goreng baru ya. Karena nggak boleh, itu pelanggaran hukum. Karena apa? Rantai karbon penyusun minyak gorengnya itu sudah banyak hilang ketika sudah menjadi jelantah, ketika sudah dipanaskan. Jadi jelantah tidak bisa disaring untuk jadi minyak goreng baru, tapi bisanya didaur ulang. Yang lagi ngehit sekarang itu jadi biodiesel, yang lagi ngehit gitu ya. Terus kalau sudah dilakukan pengumpulan jelantah di rumah, pastikan juga mengajak tetangga depan, belakang, samping kiri, samping kanan untuk melakukan hal yang sama. Bisa dibantu dengan diberi jerigen ke masing-masing rumah itu, atau bisa juga didatangi setiap hari, ditampung jelantahnya. Konteksnya jangan pernah jelantah dibuang lagi gitu ya, tapi ditampung, terus setelah itu dijual atau di-store atau disumbangkan ke bank sampah, baik di kampungnya maupun di sekolah juga bisa, atau dijual sini ke bank sampah induk. Itu ada nilai ekonomis dan akan lebih berkah. Karena kalau dibuang sampah jelantah akan jadi masalah. Maaf. Ini yang berikutnya kaitannya dengan tumbuhan. Maaf Mas Samroni. Ya. Waktunya sudah habis Mas. Oh, sebentar saya cepetin. Iya, oke, terima kasih. Jadi ini ada contoh, ini anak SD, ini keren ini. Ini SDN Pakis nih. Kemarin kalau nggak salah dia viral ini di beberapa online Surabaya ya. Sampai puluhan ribu itu. Jadi atap rumah begitu ya. Safety tentu diperhatikan. Jadi
dimanfaatkan untuk bercocok tanam. Itu ada hidroponik, ada juga yang tabu lampau, tapi tetap safety dilakukan. Jadi berzero waste kepada keluarga sekitar, diajak keluarga sekitar. Terus ini ayo bersama keluarga dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, bisa memprakarsai bersih-bersih sekitar, bisa juga ikut serta. Kalau paling mudah memang ikut serta ya, kan lebih bagus lagi kalau memprakarsai. Nggak harus yang jauh-jauh lah. Kalau tiap minggu kami ada dalam jumlah terbatas hanya 50 orang ngajak keluarga untuk bersih-bersih pesisir Tambak Wedi. Tiap minggu itu. Cuma harus daftar dulu dan hanya 50 orang atau 15 keluarga. Yang minggu kemarin ini 2 hari lalu itu yang ketiga kalinya selama pandemi. Biasanya kami share di grup terbatas Eko-School atau Pangput biasanya. Terus buat biopori di rumah itu bisa dilakukan. Nah, berikutnya ayo melakukan aksi karena tadi kan hemat energi termasuk punya peran sangat penting untuk pencegahan perubahan iklim. Jadi hemat energi di rumah. Paling mudah apa? Kalau ada sinar matahari ya semua jendela dibuka. Paling mudah gitu ya. Paling mudah itu. Tapi kalau enggak ini kalau misalnya sudah terlanjur pasang AC di rumah, pastikan sebelum AC dinyalakan semua ruangan sudah tertutup. Terus settingnya jangan 16 derajat ya. Setting 24, 25 gitu ya. Kalau 24 sudah masih panas berarti waktunya AC di servis. Terus ganti semua lampu di rumah itu dengan yang LED, yang modelnya bulat kayak gitu, tapi bukan bulat yang bening ya. Kalau bulat bening itu malah boros. Itu lampu dop. Terus apalagi kalau sudah nanam di rumah, kalau bisa ada di sekitar, ya ada aksi untuk sekitar lah, kaitannya dengan penambahan pohon. Jadi 13 item ini sangat signifikan untuk mencegah biar pemanasan global nggak semakin memburuk. Biar perubahan iklim tidak semakin parah. Perubahan iklim terjadi, tapi bisa kita lakukan mencegahnya biar nggak cepat-cepat buruk. Kemarin setelah pas pandemi 3 bulan pertama itu luar biasa dampaknya ya. Jadi polusi udara semakin tereduksi, bahkan kita bisa memandang jauh ratusan kilometer ke depan gitu ya, yang itu tidak bisa kita lakukan selama saat sebelum pandemi, tapi saat pandemi 3 bulan pertama itu Himalaya nampak, gunung-gunung lain yang biasanya dari jarak 300 berapa ratus meter nggak nampak, tapi bisa nampak. Jadi yang paling mudah sekarang ini tanpa harus merombak rumah, kalau untuk hemat energi, pastikan kalau siang hari atau sinar matahari nampak muncul, ya buka semua jendela. Buka, itu tabir. Pokoknya bagaimana supaya lampu tidak dipakai gitu aja. Itu signifikan. Terus kalau mau pakai AC, pastikan itu ada batas minimal suhu yang setting. Jangan sampai 20 ke bawah, itu energinya semakin gede yang digunakan. Ganti lampu jadi lampu yang LED gitu ya, karena selain lebih awet, juga lebih hemat energi. Terus apalagi ya, syukur-syukur bisa pakai sumber energi yang terbarukan, misalnya memanfaatkan sinar matahari untuk dibuat pembangkit listrik tenaga surya. Siapa tahu bisa dilakukan di rumah dengan ada rupiah yang mendukung, misalnya ada rezeki yang support misalnya yang berlebih, pakai aja, bikin aja PLTS. Jadi kita tetap yang coba untuk lakukan protokol kesehatan tetap dijaga ketat, direalisasikan. Terus seunik mungkin, kalau bisa yang unik gitu ya, kampanye bareng keluarga. Karena sekali lagi ini kami tidak minta, kami tidak nyuruh, kami mengajak, kami juga melakukan ini, kami juga paksa rela pada diri kami. Dan alhamdulillah dinas juga selama ini
support bangetnya bahkan di dinas pendidikan sekarang ini jauh lebih luar biasa ya. Lebih hijau, lebih bersih. Jadi waspada Bapak Ibu sekalian, ini ada juga yang penilaian untuk sekolah. Kemarin alhamdulillah di SMP Negeri 4 kami mendapati ada banyak temuan baru yang positif. Jadi sudah mulai ada roof garden di sana, terus ada wall garden gitu ya. Jadi di pagar-pagarnya sekolah yang itu dapat sinar matahari itu dipasangi tanaman gantung di SMP Negeri 4, itu keren, bagus itu. Semoga akan terus terawat karena pengairannya juga dilakukan secara otomatis. Jadi ada sistem yang dipakai. Jadi mestinya human error yang akhirnya berdampak pada tanaman yang mati atau tidak terawat tidak akan terjadi. Waspada Bapak Ibu, Pak Klik, jadi jangan sampai terus kemudian dipanggil sama kepala dinas, karena kemarin saya ngadep ke Pak Komo, saya sampaikan temuan-temuan selama ini yang termasuk ada sekolah yang mentereng tapi masih didapati waduh coretannya banyak ternyata. Ada spot kumuh gitu ya, yang itu masih diakses. Saya tunjuk, waduh, sudah nanti langsung tak panggil man, seperti itu. Jadi jangan sampai SMP 4 terus kemudian dipanggil ke sana karena temuan yang negatif gitu ya. Karena kemarin alhamdulillah tidak ada, paling ada 1-2 jendela kaca yang waktunya dibersihkan cukup ditolerir karena hanya 1 atau 2 kemarin. Dibandingkan dengan temuan yang positif, misalnya wall garden sama roof garden kayaknya jauh lebih banyak positifnya, makanya nggak kami teruskan kemarin. Tapi kemarin pesan Pak Pomo kalau ada temuan langsung share sekolah mana, kalau perlu kontak personnya siapa, kepala sekolahnya siapa, langsung dipanggil. Jadi semoga SMP Negeri 4 tidak ada temuan yang negatif, karena kemarin tidak ada yang negatif, semoga berikutnya tidak ada negatif selama Eko-School 2020 ini. Jadi pastikan tapi bahwa sampah organik diolah jadi kompos di sekolah. Ini yang sekolah sadar iklim. Jadi komposternya mohon dioptimalkan untuk mengolah sampah organik. Pak Klik, siap nggih? Siap. Alhamdulillah. Tanamannya oke, luar biasa dahsyat. Saluran airnya kemarin oke. Jendela hanya 1 atau 2 kemarin di samping dekatnya rumah jamur. Tapi enggak terlalu gitu ya. Siap. Terlalu tebal. Jadi perlu dijaga. Yang pasti memang debu itu selalu akan menempel. Jadi ya memang pembersihan harus selalu dilakukan. Bagus kalau sepekan 2 kali dalam sepekan. Kemarin kami tidak nemu, tapi semoga begitu seterusnya. Jadi tidak ada ruangan kalau itu tidak ada orangnya, energi listriknya terus dipakai. Karena kami nemu ruangan guru di salah satu SMP negeri itu nggak ada orangnya, sejuknya luar biasa. Pas saya masuk, saya lihat, Masya Allah, itu AC semuanya nyala, padahal tidak ada orang. Guru juga banyak WFH. Jadi mungkin karena sudah terbiasa, Pak Bon itu nyapu setiap hari, selalu dinyalakan. Nah itu. Jadi semoga di SMP 4 tidak ada. Amin. Yang pasti untuk yang sekolah sadar iklim ini, yang kalau ada pelanggaran akan berdampak bendera dikibarkan yang berwarna hitam. Semoga di SMP Negeri 4 tidak ada. Amin. Karena kemarin juga tidak ada, semoga akan terus bisa dijaga. Termasuk semoga roof gardennya bisa segera panen dan pas panen itu sudah kelihatan hijau, terus bisa ngundang media, Pak. Ya, insya Allah. Ya. Undang, ngasih tahu, info aja, ngasih pengumuman. Diumumkan ke Jawa Pos, diumumkan ke Harian Kompas, diumumkan ke TV-TV, cuek aja, sebar broadcast aja. Tapi visualnya yang bagus, yang sudah hijau itu roof gardennya,
sudah siap panen itunya. Jadi sekaligus ngasih tahu mereka sehingga ya sudah waktunya ini SMP Negeri 4 masuk dalam pemberitaan di media massa lagi. Amin. Dulu kan sering ya, tiap pekan itu bahkan masuk koran Jawa Pos. Ini sudah lama kayaknya, sudah waktunya lagi SMP Negeri 4 berdamai, bersahabat dengan media. Jadi buat terobosan yang waktu dekat bisa dilakukan sepertinya ini roof garden kayaknya ya. Amin. Itu bisa segera direalisasikan, segera tanam segera bikin hidroponiknya. Kan sudah pembibitan ya Pak? Sudah. Belum dipindah Pak ya? Insya Allah besok gitu. Mestinya udah dipindah itu udah lebih seminggu kan? Mestinya udah siap dipindah. Tadi masih suap tadi, guru-gurunya masih suap. Ya. Semoga besok. Terus yang katanya tabulam pot atau tanam dalam pot itu di bawah mau dipindah ke atas. Belum. Segera ini Pak. Belum masih. Iya, semoga segera. Jadi itu roof garden itu luar biasa, lebih efektif dalam mencegah semakin memburuknya pemanasan global karena dia di atap gitu ya. Luar biasa banget itu. Jadi sementara itu. Ya, terima kasih Mas Zamroni. Ini banyak pertanyaan ini Mas. Mungkin saya ambil salah satu ya, karena waktunya. Gak usah nandur tanaman dalam pot. Oleh sapi hilang. Kenapa? Kenapa Mas Zamroni? Monggo, dipilih aja. Ya, saya pilih ya Mas ya. Oke, bagaimana cara dari Risma Ayu? Bagaimana cara antisipasi untuk limbah kayu yang kadang bekas bongkaran rumah, Pak? Soalnya biasanya ujung-ujungnya ada yang membuang di kali. Membuang apa? Membuang kayu, kaca itu di kali. Itu bagaimana? Belum chat, bentar saya buka. Itu ada chatnya banyak pertanyaan ini, sedangkan waktunya sudah habis. Oke. Share tak tutup dulu. Share tutup. Share tutup. Tidak apa-apa, langsung di chat aja bisa dilihat Mas Zamroni. Oke. Halo, Mas Zamroni. Oke, Mas Zamroni, ini ada pertanyaan dari chat Risma Ayu. Bagaimana cara antisipasi untuk limbah kayu, asbes, genteng yang kadang bekas bongkaran rumah? Soalnya biasanya ujung-ujung ada yang membuangnya di kali. Buangnya di mana kali? Iya. Ya jangan ya. Jadi jangan itu nanti malah bahaya ini. Sekarang ini BMKG kan barusan mengumumkan membuat pengumuman ya bahwa ini akan diprediksi akan terjadi yang lebih sporadis lagi, curah hujan yang lebih sporadis daripada tahun lalu. Tahun lalu musim hujan yang sebelumnya ini kan luar biasa itu ya, bahkan Surabaya tenggelam ya selama beberapa jam karena hujan lebat yang merata dan lebih dari 4 jam. Ketika itu pasang tinggi, lagi pasang air lautnya. Dan Jakarta awal tahun kan kemarin banjir bandang dan bahkan beberapa kali. Jadi pastikan bahwa sekitar kita saluran air tidak ada endapan, bahkan sekolah aja nggak boleh ada endapan, apalagi sekitar rumah, jangan malah dibuangi dengan bongkahan kayu, asbes remuannya, jangan ya. Kalau yang asbes itu sekalian aja diremuk, terus dipakai apa? Buat itu yang mungkin butuh untuk nguruk rumah, buat bangunan rumah, buat urukan rumah. Lagi bangun, nah itu bisa.
kayu tergantung seberapa besar ukurannya, volumenya. Semakin kecil, coba dicek aja ada itu di YouTube, di Google itu ada pabrik-pabrik kayu, termasuk di Surabaya itu yang dia butuh bahan baku untuk bikin apa itu, yang itu dihancurkan jadi serbuk, terus kemudian sama dia oleh pabrik itu dipadatkan, nah itu jadi mebel. Kan sekarang ada banyak yang begitu, termasuk yang produknya ProDesign itu, mebel-mebel ProDesign itu kan dari serbuk kayu. Saya cuma kontaknya dulu sempat ada, terus saya coba nanti itu bisa nerima limbah kayu. Kalau memang limbah kayu itu tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan jadi produk lain ya, jadi produk kayu ya, produk kursi misalnya dengan disambung-sambung. Kalau kayu-kayunya seperti yang di sekolah, yang bekasnya kursi, meja, itu kan bisa di upcycle, jadi bentuk apa? Jadi pot, jadi macam-macam yang lainnya, atau bahkan jadi kursi dan meja yang lain, bentuk baru. Oke, terima kasih. Ini ada satu lagi ya Mas ya. Kita sampai kapan tumbler ya, wadah yang biasanya dipakai berulang-ulang, amankah digunakan? Jadi pastikan memang food grade ya, food grade, karena tidak semua yang dijual itu food grade, kecuali kalau memang udah brand ternama gitu ya. Itu yang brand ternama apa itu? Yang wear itu ayo. Apa ayo? Tupperware misalnya. Promosi. Itu lagi yang di bawahnya itu ada tulipware ya. Ada lagi kalau nggak salah di bawahnya lagi tapi masih food grade itu ada twinware ya. Twinware. Terus ada lagi pokoknya jangan yang underwear aja. Ya. Karena itu jelas nggak food grade itu. Terus pastikan ada di bawahnya biasanya kalaupun banyak melamin ya ada food grade gitu. Ada keterangannya aman buat makanan. Sendok sama garpu biasanya itu simbolnya, atau biasanya keterangan food grade. Karena kalau enggak yang murah-murah gitu biasanya yang itu lebih dari 3 kali cuci, terus biasanya kita cuci gitu warnanya pindah ke kita karena enggak food grade, karena murah tadi mungkin ya. Jadi sudah berapa kali itu luntur akhirnya, wah itu bahaya ya. Jadi sekalian aja deh beli yang harganya lebih, karena harga memang punya rupa gitu ya. Harga memang punya rupa. Cuma ini saya pernah ditegur yang di luar itu, teman-teman yang benar-benar yang di misalnya termasuk yang kemarin Surabaya jadi tuan rumah Hari Habitat Sedunia dengan UN Habitat. Itu mereka sibuk banget dengan plastik sih. Jadi apapun pokoknya yang plastik, karena suatu saat nanti dia juga akan rusak, katanya begitu. Dan kalau sudah rusak itu akan jadi masalah. Sekalian aja yang non plastik, katanya begitu. Ya, tapi langkah paling gampang ya kalau mau pakai plastik yang bisa dipakai berulang kali. Nah, berulang kalinya itu tergantung harga biasanya. Ya, berulang kalinya ya. Ada lagi? Ada banyak Mas, tapi waktunya sudah lebih 20 menit ini. Oh gitu. Iya. Rasid, saya coba Rasid ya. Oke. Oh Oke, ini. Salman Rashid. Oke. Nah, Rasid. Satu kali. Tentang tas belanja ya. Rasid. Nah. Ini yang tadi saya jelaskan ya. Coba kelihatan. Ini Pak waspada kalau pakai model spoon apa ini? Bacanya gimana ini, Sid? Spoonbone. Spoonbone. Ya. Waspada ya kalau pakai begini, karena dia berat sedikit udah rusak biasanya. Dan kalau rusak ini bahkan lebih berbahaya dari kresek. Kalau kresek 100 tahun ada yang mulai terurai ya. Kalau ini bahkan waduh ini udah tebel ya. Waduh ini justru lebih awet. Jadi waspada. Kalau bisa yang spoonbone gini yang pres-presan, ini pres-presannya. Pres-presan ini kena berat sedikit udah jebol biasanya. Sekalian deh
yang bahan kain tapi benar-benar jahitannya bagus. Ada juga yang kain jahitannya tidak bagus, pakai 3 kali jebol. Ya kan? Akhirnya terus dibuang. Nah, ini yang kamuflase biasanya. Jadi sekalian yang high quality, yang kualitasnya bagus. Jangan terus pakai bahan kain tapi jahitannya nggak bagus, akhirnya yang nggak bisa dipakai berulang kali juga. 3 kali jebol, ya kan? Jadi usahakan benar-benar yang bahannya bagus, yang bahannya awet, kualitasnya juga bagus. Seperti itu ya. Oke, terima kasih. Ada yang bagus nggak ya? Mungkin Bu Ninis? Ini. Kalau perlu begini, menghabiskan stok kresek yang ada di rumah. Biasanya orang tua itu kan belanja secara tidak sengaja atau sebelum-sebelumnya ngumpulin kresek ya. Toh bukan kresek baru pakai aja sampai jebol. Sampai jebol. Maksudnya kalau kan yang dihindari itu kresek karena terlalu sering dapat, akhirnya terus sekali pakai terus dibuang. Simpan aja terus pakai lagi. Kalau perlu ditulisi, diturus. Kresek itu, oh dipakai sekali, diturus. Pakai spidol permanen. Oh baru sekali, pakai lagi. Kedua kali dikasih tambah lagi coretan. Kedua, pakai lagi ketiga, kasih tanda lagi. Terus begitu. Itu malah keren. Ya, tapi bukan baru ya. Bukan baru. Jadi bawa dari rumah kresek bekas yang udah itu. Diturus sampai berapa kali sih sebenarnya? Keren. Buat gerakan gitu juga boleh. Jadi seperti itu, apalagi ya? Sama di sana tidak dibakar, tapi ditumpuk saja. Apa? Untuk sudah. Sudah ya. Baik, semoga sudah gerakan yang akan dihasilkan oleh warga SMP Negeri 4 itu Iradatul Hasanah sakit kayaknya ya. Terima kasih Mas Zamroni. Gerakan yang akan membuat SMP Negeri 4 jadi dahsyat untuk gerakan sadari ini. Oke, terima kasih Mas Zamroni atas materinya yang luar biasa. Hadirin sekalian, demikianlah acara webinar hari ini yang membahas tentang Climate Action on Pandemic COVID-19. Mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum sempat dijelaskan. Mudah-mudahan ada kesempatan untuk kita webinar bersama Tunas Hijau lagi. Sebelum kami tutup webinar hari ini, saya akan menyimpulkan pertemuan hari ini. Keluarga Sadar Iklim 2020 adalah aksi nyata bersama keluarga sebagai upaya mitigasi adaptasi perubahan iklim. Adapun poin-poinnya yaitu mengurangi sampah kemasan produk dengan cara membeli kemasan besar. Yang kedua, mengurangi sampah plastik, pemilihan sampah non-organik berdasarkan jenisnya, pengomposan sampah organik, mengumpulkan jelantah minyak goreng bekas di rumah, sosialisasi pengumpulan jelantah, ajakan zero waste, aksi pembuatan lubang resapan, aksi hemat energi. Kita harus sadar untuk mengolah sampah biar bisa dengan cara tidak menghasilkan sampah plastik. Ada 3 aspek warga sadar iklim, yaitu sampah, tumbuhan, energi, ditambah transportasi. Jangan lupa kalau dengan tabler itu harus ada tulisannya food grade ya, agar aman untuk dipakai setiap hari. Sebelum kami acara yang terakhir yaitu penutup, marilah kita tutup acara ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kami tutup acara hari ini, kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber Mas Zamroni dan Mas Bram
tim Tunas Hijau yang telah memberikan kita informasi yang luar biasa. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para audien, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali murid, dan anak-anak atas partisipasi kegiatan webinar hari ini. Seluruh rangkaian acara hari ini telah kita lalui bersama. Kami selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Patang nangka masih di pohon, dipetik satu oleh teman. Lingkungan merupakan anugerah Tuhan, jagalah agar hidup selalu nyaman. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.